Chapter 206, Pertempuran Aneh 1. Jeritan dan lolongan, suara ledakan dan pertempuran, bau darah dan logam, dan gelombang kekuatan sihir. Putri Crevon, Araha, saat ini menyaksikan proses serangan setan ditekan. Karena ini adalah pertempuran pertama yang dia saksikan, jantungnya berdetak kencang. Kuak. Kuuk. Jeritan pendek yang menandakan kematian iblis terdengar. Setelah menonton adegan pembantaian ini untuk sementara waktu, Araha berbalik ke seniman bela diri yang duduk di sebelahnya seperti batu. Apakah kamu tidak akan bertarung, Sir Lubu? Petik 2. Aku di sini untuk melindungi pangeran dan putri. Lubu membalas balasan singkat. Araha tersenyum tipis. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lubu menahan keinginannya untuk bergabung dalam pertempuran. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Saya lebih kuat dari yang saya lihat. Saya mampu membela diri. Petik 2. Petik 2. Lubu menggelengkan kepalanya. Cua. Pada saat itu, kilatan cahaya keemasan melonjak, memusnahkan sekelompok monster. Lubu dan Araha secara bersamaan berbelok ke arah itu. Seorang pemuda berambut hitam berdiri di sana. Dia jelas kuat tetapi juga sangat tampan. Lubu menatap pria itu dengan tatapan terbakar. Master Holysword. Nama panggilannya adalah Master Holysword. Pedang yang bersinar ada di tangannya, sesuai dengan namanya. Setelah bergabung dengan pertempuran, pria itu tampak menarik ketika dia menunjukkan ilmu pedang. Pedang sucinya memotong kekuatan sihir dan menebas setiap monster dengan mudah. Saat Master Holysword terus menunjukkan kekuatannya, tatapan Lubu menjadi lebih dalam. Araha dapat dengan mudah melihat melalui hati Lubu. Kamu ingin melawannya? Tidak. Lubu balas dengan kebohongan yang jelas, setelah itu dia tiba-tiba merasakan tatapan jatuh pada dirinya. Pandangan itu membawa emosi yang mirip dengan yang dia miliki saat ini. Petik 2. Lubu menoleh ke samping. Raksasa berjubah berdiri di sana. Tetapi pada saat berikutnya, raksasa itu merobek jubahnya dan mengirimnya terbang di udara. Perawakannya yang besar terungkap, dan pria itu menatap Lubu dengan senyum tebal di wajahnya. Lubu berdiri dan menerima tatapan raksasa itu. Pria itu perlahan berjalan maju dan tiba di depan Lubu. Apakah kamu seorang musuh? Lubu bertanya ketika dia mengencangkan cengkeramannya pada senjatanya, Square Sky Halberd. Si raksasa menjawab. Chok Jungyong. Alis Lubu berkedut. Itu namaku. Menjawab pertanyaan saya. Aku datang untuk bertarung denganmu. Percakapan kedua prajurit itu tidak berjalan seperti percakapan biasa, dan Araha mengawasi mereka di tengah kebingungan dan kepanikan kecil. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan urusan pribadi. Lubu menolak tawaran raksasa untuk bertarung. Raksasa, yang menyebut dirinya Chok Jungyong, mengerutkan kening dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Araha, yang berdiri di sebelah Lubu. Araha menatap Chok Jungyong dengan tatapan kosong. Dalam hal itu, tangan besar Chok Jungyong mengulurkan tangan ke arah sang putri. Lubu memegang pergelangan tangannya dengan kuat. Chok Jungyong memberikan kekuatan ke lengannya yang dicengkeram, tetapi itu tidak bergerak. Itu adalah pertama kalinya dia dihadapkan dengan penghinaan seperti itu, tetapi dia senang. Karena lengannya tidak bisa bergerak, Chok Jungyong malah memutar kepalanya dan memandang Lubu. Pandangan baja kedua prajurit itu berbenturan. Chok Jungyong tersenyum dan membuka mulutnya. Segera setelah itu, suara gemuruh keluar dari tenggorokannya. Ayo berjuang. Otot Chok Jungyong mengembang seolah meledak. Kekuatannya yang instan dan diperkuat melepaskan tangan Lubu. Pada saat itu, Lubu jatuh ke dalam dilema. Di tangannya adalah Square Sky Halberd. Namun, musuhnya tidak memiliki senjata. Meskipun pertarungan kehormatan antara dua prajurit harus dilakukan dalam kondisi yang sama, apakah itu benar untuk meninggalkan Square Sky Halberd yang dicintainya? Segera, senyum tipis muncul di wajah Lubu. Kepalan tangan Bubu maju. Chok Jungyong juga mengayunkan lengannya. Tinju kedua prajurit itu berbenturan. Semburan kekuatan sihir yang kuat meletus dari titik kontak mereka, menyebar keluar dan mengguncang langit dan bumi. 3F, LV, 8 Hideout Chameleon Troops Hideout. 6 jam kemudian, kami kembali ke tempat persembunyian kami di lantai 3. Bos, Jin Yohan, Jain, dan saya baik-baik saja, tetapi Chok Jungyong tidak sadar. Dia dipukuli habis-habisan karena tidak ada satupun tempat di tubuhnya yang tidak memar. Aku meletakkan Chok Jungyong di tempat tidur dan membentangkan barang-barang curian di lantai. Wow! Mata Jain berbinar, melihat harta karun bercahaya dalam berbagai warna. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka? Kita tidak bisa menjualnya karena terlalu berharga. Setiap item bernilai setidaknya 150.000 TP, yang terlalu banyak bagi pemain untuk membeli. Jika kami benar-benar ingin menjualnya, kami harus menggunakan pasar gelap Crevon atau menjual ke administrator, tetapi kami harus menunggu setidaknya 1 tahun untuk opsi pertama dan kami perlu khawatir barang-barang kami akan dicuri dengan yang kedua. Kepribadian administrator bukan masalah. Karena kami akan menggunakannya untuk menjual barang-barang curian, mereka dapat berargumen bahwa kami melakukan kejahatan dan secara paksa mengambil barang-barang itu. Jadi kita akan memisahkan mereka di antara kita sendiri. Lelang kali ini memiliki lebih banyak barang kolektor yang mewah dan langka daripada yang berguna. Misalnya,
Cintamani, dan Crystal Rose. Karena satu-satunya barang yang benar-benar saya inginkan adalah buku keterampilan yang unik, saya tidak peduli bagaimana sisanya dibagikan. Aku memeriksa skill unik sekali lagi. Sama dengan. LV, 8 unik skill, Clock Hand of Fate. Nasib. Anda dapat memilih hingga 8 target untuk menjadi nasib Anda. Selama 3 menit, saat bertarung dengan nasib Anda, statistik variabel dan statistik khusus Anda meningkat 300%. Dapat digunakan sekali setiap 120 jam. Pembalikan waktu. Anda dapat kembali ke masa lalu 3 menit. Diisi ulang setiap 720 jam sekali. Hingga 3 biaya dapat disimpan. Pembalikan tubuh. Dirangsang ketika tubuh fisikmu mati. Tubuhmu kembali ke keadaan semula 10 menit sebelum kematianmu. 2 penggunaan seumur hidup. Sama dengan. Siapapun bisa tahu bahwa itu sangat dikuasai. Merasa sangat puas dengan hasil tangkapan hari ini, saya berbicara dengan ramah kepada anggota Chameleon Troupe yang menatap saya. Ambil sesuatu yang kamu suka. Kita dapat. Jain diberikan, tetapi bahkan mata bos dan Jin Yohan berbinar. Tentu saja. Tapi biarkan aku yang memilih dulu. Petik 2. Saya mengambil teknik pedang Hawaii untuk diberikan kepada Suho. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi karena itu adalah teknik pedang, saya pikir itu akan berguna bagi Kim Suho. Berkelahi, Kim Suho. Aku akan pergi berikutnya gelombang. Jain mengangkat tangannya dan memusatkan pandangannya pada harta. Kemudian tiba-tiba, kiek. Spartan muncul dalam sekejap dengan suara pemotongan udara. Satu lagi. Aku menghela nafas. Saya kelelahan, tetapi kelompok lain sepertinya datang ke World End Bridge. Mereka pasti berencana melakukan sesuatu sementara Crevon berada dalam kekacauan. Saya harus pergi. Petik 2. Semua orang terlalu sibuk memilih harta mereka untuk memperhatikan saya. Saya tertawa dan mengaktifkan prasasti kristal portabel. Pemandangan di sekitarnya berubah dalam sekejap. Berdiri di atas menara pengawal yang saya bangun, saya mengeluarkan panah kayu dari inventaris saya dan menembaknya di pesta beranggotakan 6 orang yang berjalan di jembatan. Panah dengan cepat terbang keluar dan menghantam tanah di depan mereka. Jalankan. Sepertinya mereka hanya ingin menguji air kalau aku tidak ada di sini saat mereka mundur ketakutan ketika mereka melihat panah. Aku menghela nafas lega. Saya tidak punya banyak energi untuk dibelanjakan. Melelahkan. Pada saat itu, saya menerima pesan. Nayun Jajangman, Hyung Nim. Kamu di mana, Hyung Nim? Crevon dalam kekacauan sekarang. Pesannya penuh tanda seru. Dia pasti terbangun. Chae Nayun bukan tipe orang yang lama pingsan. Aku tersenyum pahit saat aku mengetik balasanku. Aku tahu, tapi aku baik-baik saja. Saya di lantai 7. 4 hari kemudian. Di bawah langit yang cerah dan angin yang hangat, upacara pujian yang dipimpin oleh keluarga kerajaan Atalos berlangsung. Tujuan dari upacara ini adalah untuk menghormati prajurit Crevon dan orang luar yang memerangi serangan setan. Dengan demikian, banyak orang luar, pemain, saat ini berkumpul di halaman keluarga kerajaan. Dia tidak di sini. Jin Seyeon adalah salah satu pemain yang diundang ke upacara ini. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tampaknya tidak terlalu tertarik, karena dia terus melirik seolah-olah mencari seseorang. Apakah Anda mencari sesuatu, senior? Kim Suho berjalan mendekatinya. Kim Suho dijadwalkan menerima pujian tingkat 3, yang tertinggi dari semua pemain. Waktu yang tepat, Suho. Jin Seyeon tampak senang melihat Kim Suho. Di mana Fenrir? Fenrir, Hajin, maksudmu? Petik 2. Iya. Melihat Kim Suho memiringkan kepalanya dengan bingung, Jin Seyeon menjelaskan rencananya untuk mengalahkan Black Lotus. Setelah mendengarnya, Kim Suho mengangguk dengan mata melebar. Itu sepertinya rencana yang bagus. Kanan, kemudian. Tapi aku tidak tahu di mana Hajin berada. Petik 2. Jin Seyeon memiringkan kepalanya. Merasa canggung, Kim Suho menggaruk lehernya. Aku bahkan tidak tahu nama panggilannya. Petik 2. Bukankah kalian teman? Memang, tapi Hajin punya banyak rahasia. Kim Suho tertawa canggung dan menghindari pertemuan mata Jin Seyeone. Lalu, dia tiba-tiba bertepuk tangan seolah dia teringat sesuatu. Jin Seyeon, yang tampak kecewa, dengan cepat melototkan matanya. Kurasa Rahel mungkin tahu. Rahel. Ya, dia ada di sana. Petik 2. Kim Suho menunjuk ke kerumunan. Di sana, Rahel yang berpakaian indah menyambut para bangsawan Crevon. Gelombang oke, terima kasih. Jin Seyeon melompat ke Rahel. Di sisi lain, Arwon von Atalos Philip, yang mengawasi upacara pujian, bertanya kepada Araha yang berada di posisi yang sama. Apakah kamu baik-baik saja? Araha memasang wajah bingung pada pertanyaan mendadak Arwon. Apa maksudmu, Penatua Broter? Petik 2. Kipas bulu derek. Gelombang. Araha tertawa. Hampir semua barang dari perjamuan kehormatan telah dicuri oleh setan, dan mereka hampir membunuh Pionel juga.
Jelas bagi siapapun bahwa barang lelang adalah tujuan setan sepanjang waktu. Tidak apa-apa, gelombang ngomong-ngomong, lihat gadis itu. Araha mengarahkan jarinya ke gadis berambut pirang, Rahel. Rahel sedang berbicara dengan Jin Seyeon, yang baru saja datang untuk menemukannya. Dia rupanya juga bangsawan. Dia adalah, ya, bangsawan dari dunia luar. Saya melihat. Arwon tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. Berdasarkan pendidikan yang ia terima dari istana, ia percaya itu adalah dunia kecil dibandingkan dengan menara. Arwon lebih peduli tentang 300.000 TP Grand Feather Fan daripada dunia kecil seperti itu. Petik 2. Kehilangan 300.000 TP seperti itu. Itu sebabnya kamu turun sepanjang waktu ini. Petik 2. Araha terkekeh dan mengeluarkan mesin kecil. Itu tampak seperti sebuah kotak tetapi ada lencana aneh di tutupnya. Apa itu? Ini disebut alat pelacak gelombang. Aku memberi tanda pada Grand Feather Fan, berpikir sesuatu seperti ini akan terjadi. Maksudmu? Yap, kipas bulu derek ada di lantai 3 sekarang. Araha berbicara dengan suara cerah. Aku berencana bertanya pada Lubu. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa memerintahkan seorang penjaga kerajaan sendirian. Apa, hanya karena aku putri kelima? Karena saya rendah dalam hierarki. Petik 2. Arwon menjawab dengan dingin. Persis. Hing. Araha cemberut dan mengeluarkan suara erangan. Tapi aku, pangeran keempat, bisa. Sangat, sungguh. Petik 2. Ya. Anggukan anggun Arwon membuat Araha tersenyum. Kalau begitu aku ingin pergi dengan Lubu. Tidak. Gelombang, kenapa tidak? Maka saya tidak akan memberitahu Anda apapun tentang lokasi kipas. Petik 2. Petik 2. Kamu tahu, kipas bulu derek adalah milikmu. Opa juga menginginkannya. Jangan bohongi saya. Petik 2. Petik 2. Kuhum. Arwon mengeluarkan batuk kering. Itu adalah item 300.000 TP. Jika dia tidak menginginkannya, dia tidak akan meminjamkan begitu banyak, bahkan kepada adik perempuannya. Ngomong-ngomong, kita bisa membicarakan ini nanti. Upacara pujian dimulai. Fokus. 2 hari kemudian, 8-3 F Crevon. Rumah Ironblood Duchess. 5 hari telah berlalu sejak serangan iblis. Saat ini, saya sedang santai menonton TV di rumah Tomer. Ya, itu bukan TV melainkan bola kristal ajaib. Bagaimanapun, Crevon memiliki bola kristal yang bertindak seperti TV. Selain bentuknya yang aneh, itu tidak berbeda dengan TV bumi, memiliki berbagai acara, drama, dan bahkan iklan. Siapa yang akan menjadi pemenang turnamen keahlian 17 Crevon? Tuan rumah membangun rasa tegang saat saya menyaksikan bola kristal dengan saksama. Item yang memenangkan hadiah utama adalah dudu. Percepat, kami baru saja selesai menonton iklan. Jika Anda memotong ke yang lain, saya akan menembak pantat Anda. Petik 1. Wangi serigala. Aku mengepalkan tangan dengan penuh kemenangan. The Fragrance adalah jubah yang menerima pujian tertinggi dari ke-23 hakim. Melihat jubah yang indah ini membuat kami curiga apakah para kurcaci yang hilang telah kembali. Polanya elegan dan halus seperti karya seni kuno, dan kekuatan sihir yang dimasukkan dalam jubah memiliki harmoni yang sangat indah dengan. Wah. Tuan rumah sedang membacakan komentar para hakim, tetapi saya mematikan TV karena saya tahu saya menang. Berbaring di tempat tidur yang nyaman, saya mengambil direktori Jain mencuri dari Pionel. Sama dengan. Direktori LV, 11. LV, 11 info individu. Anda dapat melihat riwayat orang yang Anda temui. LV, 11 info lengkap. Anda dapat melihat statistik terperinci dari orang-orang yang Anda temui. Anda hanya dapat memeriksa hingga 3 informasi orang setiap 24 jam. Statistik di atas 11 poin tidak dapat diperkirakan. Sama dengan. Menggunakan fungsi info detail directory, saya memeriksa statistik 2 karakter yang menarik. Sama dengan. Jin Seyeon. Statistik. Asterisk statistik variabel. Kekuatan 9,675. Stamina 8.350. Kecepatan 10.050. Persepsi. Kekuatan ajaib 11.000. Vitalitas 10,505. Sama dengan. Island. Statistik. Asterisk statistik variabel. Kekuatan 6,950. Stamina 6.815. Kecepatan 8.585. Persepsi. Kekuatan sihir. Vitalitas 8.135. Sama dengan. Petik 2. Aku mungkin akan kacau jika mereka datang ke jembatan sekarang. Mereka terlalu berspesifikasi bahkan dalam keadaan terbatas stat mereka. Dengan Yi Yongha dan Shin Jonghak ditambahkan di atasnya, saya merasa tidak mungkin saya bisa mencegah mereka menyeberangi jembatan ujung dunia. Tentu saja, saya sudah berhasil memblokir World End Bridge selama 3 bulan, yang lebih dari memuaskan. Aku seharusnya bisa memblokirnya untuk sementara waktu lebih lama dengan bantuan anggota Chameleon Troupe.
Jika aku bisa bertahan selama sebulan lagi, segalanya mungkin akan aman. Melelahkan. Saya menerima pesan. Captain Britain, Hajin Si, Anda datang hari ini, kan? Saya punya janji hari ini dengan Jin Seyeon. Menurut Rahel, Jin Seyeon ingin mengalahkan Black Lotus bersamaku. Saya ingin menolak tawaran komedi seperti itu pada awalnya, tetapi ketika saya memikirkannya lagi, sepertinya ini adalah kesempatan sempurna untuk membeli waktu dan mendapatkan SP. Ayo lihat. Saya bangkit dan memeriksa lemari pakaian saya. Saya ingin mengenakan pakaian santai, tetapi lemari pakaian tamu Tomer hanya memiliki setelan jas. Ini akan dilakukan. Saya memilih apa yang paling saya sukai. 8-3F, Jantung Crevon, tempat persembunyian Island yang disponsori oleh Hale Family. Setelah insiden serangan iblis sebelumnya, perubahan kecil terjadi di masyarakat Crevon. Beberapa bangsawan telah menyatakan keinginan untuk mensponsori beberapa pemain. Tentu saja, kesempatan itu terbatas pada pemain yang menunjukkan kecakapan pertempuran yang luar biasa atau kesetiaan selama insiden serangan iblis. Petik 2. Ya ampun. Island, yang menonjol di antara para pemain, berada dalam posisi yang memungkinkannya untuk memilih keluarga bangsawan untuk mensponsori dia, dan dia memilih keluarga Salam, yang kaya dan memiliki visi besar untuk masa depan. Apakah dia benar-benar datang? Di dalam tempat persembunyian mewah yang disediakan oleh keluarga Hale, Aileen menggerutu tak senang. Kim Ha-jin, yang seharusnya tiba pukul 6, terlambat 30 menit. Jin Seyeon melirik jam, lalu pada Rahel. Rahel tersentak. Dia bilang dia akan segera ke sini. Kiik. Pintu persembunyian kemudian dibuka. Rahel menghadapi pintu dengan cahaya di wajahnya. Sepertinya Ha-jin Si, di sini. Aileen, Jin Seyeon, Ye Yong-ha, dan bahkan Rahel memiringkan kepala mereka. Di pintu ada seorang pria mengenakan jas hitam dan kacamata hitam. Maaf saya terlambat. Pria itu membungkuk ketika dia melepas kacamata hitamnya. Rahel kenal dengan wajah pria itu. Wah, kenapa kamu terlambat, Ha-jin Si? Aku tinggal jauh. Maaf. Ada apa dengan jas itu? Aku bertemu dua rankers terkenal, jadi kupikir aku akan berpakaian bagus untuk kesempatan ini. Mendengar ini, Jin Seyeon bangkit dan mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Fenrir Si. Ya, aku juga. Anda bisa memanggil saya Kim Ha-jin. Saya menemukan nama Fenrir agak ngeri. Petik 2. Yakin, duduklah, Ha-jin Si. Petik 2. Jin Seyeon membimbing Kim Ha-jin ke sebuah kursi. Kim Ha-jin duduk dengan tenang, sementara Aileen memelototinya dengan sedih dari sisi yang berlawanan. Jin Seyeon membuka topik utama sesegera mungkin. Aku dengar Rahel sudah menjelaskan rencananya secara mendetail. Iya nih. Jin Seyeon mengangguk, mendengar jawaban Kim Ha-jin. Dia tidak suka membuang waktu dengan sia-sia. Kalau begitu, apakah kamu keberatan jika kami melakukan tes cepat? Sebelum Jin Seyeon bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Kim Ha-jin meletakkan senjatanya di atas meja. Kim Ha-jin memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam pistol di bawah pengawasan semua orang. Pistol yang indah itu kemudian berubah menjadi senapan sniper anti-material sepanjang 1,4 meter. Hoa, apakah ini water gun? Mata Aileen berbinar seolah dia menemukan mainan yang menarik. Seperti yang diharapkan dari hadiah yang berhubungan dengan senjata. Kim Ha-jin tidak mengoreksi tebakan Jin Seyeon yang salah. Bahkan, ia mengubah senapan sniper kembali menjadi pistol dan menyimpannya agar tidak mengungkapkan informasi lagi. Jadi, tentang rencananya, aku mendengarku, Aileen Si, dan Jin Seyeon Si akan menembak Black Lotus. Semua orang mengangguk mendengar kata-kata Kim Ha-jin. Ya, kami berpikir untuk melaksanakan rencana pada hari Senin 4 hari kemudian. Namun, Kim Ha-jin segera mengeluarkan ide yang berbeda. Kita semua bahkan tidak perlu. Beri aku sebulan. Saya bisa menembak Black Lotus sendiri. Petik 2. Iya nih. Apa? Pernyataan mengejutkannya membuat Aileen tertawa. Kim Ha-jin melihat ke sana kemari antara Jin Seyeon dan Aileen. Mereka berdua tercengang, tetapi Aileen yang pertama berbicara. Kamu pasti gila. Karena sengah, aku berpikir untuk melepaskan fakta bahwa kamu datang terlambat, tapi ini. Bahkan tanpa kamu, kita. Tunggu. Jin Seyeon mengangkat tangannya dan menghentikan Aileen untuk melanjutkan. Kamu bisa melakukannya sendiri dalam sebulan. Ya, tanpa rencana mencolok, aku bisa membuatmu menjadi orang pertama yang mencapai lantai 9. Tentu saja, Anda harus memberikan kompensasi kepada saya dengan benar. Petik 2. Petik 2. Seperti misi tentara bayaran. Persis. Saya seorang tentara bayaran, dan Anda akan menjadi pelanggan. Petik 2. Tunggu. Aileen memukul lengan Jin Seyeon. Apa yang bisa kau lakukan? Juga, mengapa sebulan? Ini tidak seperti pistol air Anda akan berubah dalam sebulan. Jin Seyeon mengangkat lengannya sekali lagi dan menghentikannya. Apakah kamu punya metode? Aku akan jelaskan nanti. Tidak. Aileen mendorong lengan Jin Seyeon ke bawah untuk berbicara. Beritahu kami sekarang.
Tapi Jin Seyeon mengangkat lengannya sekali lagi dan menghentikan Aileen. Aku hanya bisa bersabar begitu lama. Alis Aileen bergetar karena marah. Pindah. Maksud kamu apa? Jin Seyeon memiringkan kepalanya dengan wajah lurus. Gerakan tanganmu. Jin Seyeon menurunkan lengannya. Aileen marah ketika dia menatap Jin Seyeon, tetapi tatapan Jin Seyeon hanya terfokus pada Kim Ha-jin. Kenapa kamu butuh sebulan? Mendengar pertanyaan Jin Seyeon, Kim Ha-jin bersandar di sandaran kursinya. Kemudian, dia berbicara dengan nada serius. Petik 2. Lebih baik punya lebih banyak waktu. Apa? Lihat, kamu tidak bisa mempercayai anak ini. Jin Seyeon mengangkat tangannya sekali lagi. Tapi sepertinya Jin Seyeon punya masalah dengan pernyataannya kali ini. Aku sulit percaya. Black Lotus saat ini berdiri di puncak Players. Tanpa mengetahui kekuatan Anda, kami tidak bisa membabi buta. Petik 2. Jin Seyeon merasakan sesuatu yang basah di lengannya. Karena penasaran, dia menoleh ke samping dan melihat Aileen menggigit lengannya dengan kuat. Petik 2. Apa yang kamu lakukan, Nona Aileen? Aku sudah bilang jangan mengangkat lenganmu. Itu sakit, itu sakit. Jin Seyeon bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, tapi dia mengatakannya dengan sopan. Lepaskan, Lady Aileen, lepaskan gelombang, maafkan aku gelombang-gelombang. Aileen menggigit dan bahkan menggertakkan giginya, sementara Jin Seyeon jelas-jelas berpura-pura kesakitan. Kim Ha-jin dan Rahel, yang berada di ruangan yang sama, menahan diri dari tawa. Petik 2. Setelah beberapa waktu, Aileen melepaskan Jin Seyeon dan memelototinya. Cobalah sekali lagi dan lihat apa yang terjadi. Ya, maafkan aku. Kim Ha-jin merasa bangga pada dirinya sendiri karena berhasil menahan tawanya saat dia mengeluarkan pistolnya. Begini, ada alasan sederhana aku bisa mengalahkan Black Lotus. Ini masalah kesesuaian. Petik 2. Kesesuaian. Ya, bisa dibilang aku counter yang sempurna. Kim Ha-jin mengubah pistolnya menjadi senapan. Setelah memuatnya dengan peluru, dia berbalik ke Aileen. Nyonya Aileen. Apa? Aileen tampak malu dengan penampilan sebelumnya ketika dia mengalihkan pandangannya. Coba gunakan barrier. Pembatas. Yap, dengan kekuatan penuh. Saya akan memecahkannya dengan mudah. Petik 2. Saat itu juga, keheningan tebal turun ke ruangan. Tidak ada yang berani membuat suara. Aileen menatap Kim Ha-jin dengan bingung. Emosi di matanya bukanlah kemarahan atau ketidaksenangan, tetapi 100% murni heran.